Pernahkah kamu berada di titik terendah, merasakan hidup tak berpihak? Dulu, saya sering merasa dunia melawan saya. Setiap kali ada rintangan atau kegagalan, saya dengan mudah menyalahkan keadaan atau orang lain. Sampai pada satu momen, saya menyadari bahwa semua itu adalah pantulan dari bagaimana saya berbicara kepada diri sendiri. Kita sering lupa bahwa pikiran kita adalah magnet yang menarik kejadian-kejadian dalam hidup. Filosofi Stoik mengajarkan sebuah rahasia besar. Apa yang kita ucapkan kepada diri sendiri setiap hari membentuk kenyataan kita. Ketika saya mulai mengubah percakapan batin saya, hidup saya juga berubah. Keinginan-keinginan yang dulu terasa jauh, tiba-tiba mulai mendekat. Semuanya bermula dari satu hal, cara berbicara pada diri sendiri. Pertama, ubah dialog internal menjadi positif dan konstruktif. Di masa lalu, dialog batin saya seringkali dipenuhi keraguan dan kritik. Setiap kali melakukan kesalahan, saya langsung menyalahkan diri sendiri dengan kata-kata seperti, "Mengapa kamu bodoh sekali?" atau "Kamu pasti gagal lagi." Tanpa sadar, kata-kata itu menanamkan benih ketidakmampuan dan pesimisme dalam diri saya. Namun, Stoikisme mengajarkan saya untuk mengubah cara saya berbicara kepada diri sendiri. Jika ingin mencapai sesuatu yang besar, saya harus mendukung diri sendiri, bukan menjatuhkan. Saya mulai dengan menggantikan kalimat negatif dengan yang lebih positif dan membangun. Misalnya, alih-alih berkata, "Saya tidak bisa melakukannya," saya mulai mengatakan, "Ini tantangan, tapi saya akan mencobanya dengan sebaik mungkin." Proses ini membutuhkan kesadaran dan latihan, tetapi semakin sering saya melakukannya, semakin terasa dampaknya. Pikiran saya menjadi lebih ringan, semangat saya bangkit, dan yang lebih mengejutkan, saya mulai menarik lebih banyak peluang positif ke dalam hidup saya. Ketika dialog batin kita penuh dengan rasa syukur, keberanian, dan keyakinan, kita memancarkan energi yang menarik hal-hal yang sejalan dengan kata-kata itu. Tidak hanya saya merasa lebih percaya diri, tapi saya juga melihat bahwa orang-orang di sekitar saya merespon saya dengan lebih positif. Ucapkan hal-hal baik kepada diri sendiri dan lihat bagaimana dunia mulai memberi hal-hal baik pula. Kedua, terima dan hargai proses, bukan hanya hasil. Saya pernah terjebak dalam pola pikir yang hanya berfokus pada hasil akhir. Setiap kali memulai sesuatu, tujuan saya hanyalah mencapai titik kesuksesan yang saya bayangkan. Jika tidak sesuai ekspektasi, saya langsung merasa gagal. Namun, Stoikisme mengajarkan saya untuk menghargai proses, bukan hanya hasilnya. Saya mulai memahami bahwa perjalanan adalah bagian penting dari kehidupan. Alih-alih meratapi kegagalan, saya belajar untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dalam setiap proses yang saya lalui, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau proyek pribadi, saya mulai menyadari bahwa setiap langkah adalah bagian dari pertumbuhan diri. Stoik mengingatkan saya bahwa hasil akhir bukanlah satu-satunya penentu nilai dari sebuah usaha. Saya mulai mengubah dialog batin saya dari, "Saya harus mencapai kesuksesan itu," menjadi, "Apa yang saya pelajari hari ini yang akan membuat saya lebih baik esok?" Ternyata pergeseran fokus ini membawa kedamaian yang luar biasa. Saya tidak lagi merasa terbebani oleh tekanan untuk berhasil, melainkan merayakan setiap kemajuan kecil yang saya capai. Ketika kita berbicara kepada diri sendiri dengan cara ini, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk berkembang, tanpa terus-menerus dikejar bayangan kegagalan. Kita menjadi lebih sabar, lebih fleksibel, dan akhirnya lebih bahagia. Keinginan-keinginan besar yang sebelumnya tampak mustahil perlahan-lahan mulai terwujud. Bukan karena kita terobsesi dengan hasil, tetapi karena kita menikmati perjalanan dan belajar dari setiap momen. Semakin saya menghargai proses, semakin banyak peluang yang datang dan pada akhirnya hasil yang saya idamkan muncul dengan sendirinya. Ketiga, menjadi teman bagi diri sendiri. Ada satu hal penting yang sering saya lupakan dalam perjalanan hidup, menjadi teman bagi diri saya sendiri. Kita seringkali menjadi kritikus terburuk bagi diri sendiri, membiarkan pikiran negatif menghantui dan mengabaikan kebutuhan batin.
Dulu saya merasa bahwa dorongan untuk terus-menerus memperbaiki diri adalah cara terbaik untuk mencapai sukses. Tapi akhirnya saya sadar, kita semua butuh waktu untuk memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik. Stoikisme membantu saya mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Saya mulai berbicara kepada diri saya bukan sebagai orang asing yang keras, tetapi sebagai seorang teman yang peduli. Ketika saya merasa gagal, alih-alih menyalahkan, saya berkata, "Tidak apa-apa, kamu sedang belajar." Ketika saya merasa khawatir, saya berkata, "Kamu kuat, kamu bisa melalui ini." Percakapan batin yang penuh kelembutan ini bukan berarti saya berhenti berusaha atau menjadi terlalu santai, melainkan saya menciptakan ruang bagi diri saya untuk tumbuh dengan lebih sehat. Hasilnya, keinginan-keinginan saya mulai tercapai tanpa beban berlebih. Ketika kita menjadi sahabat bagi diri sendiri, kita menciptakan iklim batin yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Semakin saya memperlakukan diri saya dengan cinta dan pengertian, semakin banyak hal baik yang saya tarik ke dalam hidup. Pikiran yang sehat menciptakan tindakan yang sehat dan tindakan yang sehat membawa hasil yang luar biasa. Jika kamu ingin menarik segala hal yang kamu inginkan, mulai dengan menjadi teman yang baik bagi dirimu. Berbicaralah dengan lembut, dukung dirimu, dan lihat bagaimana semesta merespons dengan memberikan apa yang selama ini kamu idamkan. Keempat, visualisasikan impian dengan keyakinan. Salah satu hal paling kuat yang saya pelajari dalam perjalanan ini adalah kekuatan visualisasi. Dulu, saya cenderung membayangkan kegagalan saat menghadapi tantangan. Pikiran saya dipenuhi ketakutan, dan itu menghalangi saya untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai impian saya. Namun, dengan filosofi Stoik, saya belajar bahwa membayangkan kesuksesan bisa menjadi alat yang sangat kuat. Saya mulai meluangkan waktu setiap malam sebelum tidur untuk memvisualisasikan apa yang ingin saya capai. Saya membayangkan diri saya berada di tempat yang saya impikan, merasakan emosi dan energi positif dari pencapaian tersebut. Dalam pikiran saya melihat diri saya menjalani setiap langkah yang diperlukan untuk mencapai impian itu. Tidak hanya hasil akhirnya, tetapi juga semua upaya dan kerja keras yang harus saya lakukan. Visualisasi ini bukan hanya sekadar berkhayal, itu adalah pengingat bagi diri saya tentang komitmen yang saya buat untuk mencapai tujuan saya. Ketika saya membayangkan kesuksesan dengan jelas dan penuh keyakinan, saya merasakan semangat dan motivasi yang mendorong saya untuk bertindak. Saya menjadi lebih berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan karena saya sudah melihat hasilnya dalam pikiran saya. Berkat visualisasi, saya mulai menarik hal-hal yang sebelumnya tampak mustahil. Ketika kita mampu membayangkan diri kita mencapai tujuan, kita membuka pintu menuju peluang yang lebih besar. Hal ini menciptakan pola pikir yang positif dan penuh harapan, yang pada akhirnya menarik semua yang kita inginkan ke dalam hidup kita. Seiring waktu, saya belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berani membayangkannya dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Kelima, terhubung dengan orang yang positif dan inspiratif. Selain membangun dialog positif dengan diri sendiri, saya juga menyadari pentingnya lingkungan di sekitar kita. Saya pernah mengabaikan pengaruh orang-orang di sekitar saya, tetapi pengalaman mengajarkan saya bahwa energi orang lain bisa sangat memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Dengan filosofi Stoik sebagai panduan, saya mulai memilih dengan bijaksana siapa yang saya biarkan masuk ke dalam hidup saya. Saya mulai berfokus pada hubungan dengan orang-orang yang positif, yang memberi inspirasi dan mendukung impian saya. Koneksi ini memberi saya dorongan ekstra untuk terus maju. Ketika saya dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran positif, suasana hati saya meningkat dan saya merasa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan saya. Diskusi-diskusi kami penuh dengan ide-ide segar dan saling mendukung, menciptakan lingkungan yang subur bagi pertumbuhan. Lebih dari itu, saya belajar untuk menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Saya mulai membagikan perjalanan saya, tantangan yang saya hadapi, dan keberhasilan yang saya raih. Dengan cara ini, saya tidak hanya menginspirasi orang lain, tetapi juga memperkuat keyakinan saya sendiri. Ketika kita memberikan dukungan kepada orang lain, kita juga menarik lebih banyak dukungan untuk diri kita sendiri.
terhubung dengan orang-orang yang positif dan inspiratif, menciptakan sebuah jaringan kekuatan yang saling mendukung. Ketika kita berbagi impian dan visi dengan orang-orang yang memahami dan menghargai perjalanan kita menarik semua yang kita inginkan ke dalam hidup kita dengan lebih mudah. Dengan setiap langkah bersama, kita membangun sebuah komunitas yang saling mendukung, saling mendorong, dan pada akhirnya menarik lebih banyak keberhasilan dan kebahagiaan. Keenam, pahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Salah satu pelajaran terpenting yang saya pelajari dalam perjalanan hidup ini adalah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian integral dari proses menuju keberhasilan. Dulu, setiap kali menghadapi kegagalan, saya merasa hancur. Saya menyalahkan diri sendiri dan meragukan kemampuan saya. Namun, dengan mengadopsi filosofi Stoik, saya mulai memahami bahwa kegagalan adalah guru terbaik yang bisa saya miliki. Saya belajar untuk menghadapi kegagalan dengan sikap yang berbeda. Setiap kali saya jatuh, saya mulai bertanya pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari sini? Alih-alih merasa terpuruk, saya berusaha untuk melihat setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kegagalan mengajarkan saya tentang ketahanan, kesabaran, dan kreativitas. Saya menyadari bahwa banyak orang sukses juga pernah gagal berkali-kali sebelum mencapai impian mereka. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi dengan latihan, saya mulai menerima kegagalan dengan lapang dada. Saya berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata seperti, kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan, atau setiap kesalahan membawa saya lebih dekat kepada impian saya. Dengan mengubah cara saya berbicara kepada diri sendiri tentang kegagalan, saya berhasil mengubah sikap saya terhadapnya. Ketika kita memandang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, kita tidak lagi takut untuk mengambil risiko. Sebagai contoh, ketika saya berusaha untuk memulai bisnis kecil-kecilan, saya menghadapi banyak rintangan. Ada banyak kali di mana saya merasa semua usaha saya sia-sia. Namun, dengan setiap kegagalan, saya belajar sesuatu yang baru. Saya menyadari bahwa inilah yang membuat perjalanan ini berharga. Kegagalan memberi saya pelajaran yang tidak dapat dipelajari dari kesuksesan. Seiring berjalannya waktu, saya menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dengan memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, kita menarik lebih banyak keberanian dan ketekunan dalam diri kita. Kita tidak lagi membiarkan ketakutan menghalangi langkah kita, melainkan memandang setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Dan, pada akhirnya, saat kita berhasil bangkit dari kegagalan, kita merasakan rasa pencapaian yang jauh lebih mendalam. Ketujuh, jadilah pencipta kisah hidupmu sendiri. Salah satu prinsip utama dari Stoikisme adalah bahwa kita adalah pencipta dari kisah hidup kita sendiri. Dulu, saya merasa hidup ini seperti permainan yang diatur oleh orang lain. Saya sering merasa terjebak dalam ekspektasi masyarakat, orang-orang di sekitar saya, dan bahkan harapan yang saya tetapkan untuk diri sendiri. Namun, saat saya mulai memahami kekuatan kendali diri, semuanya berubah. Saya belajar bahwa meskipun banyak hal di luar kendali kita, cara kita merespons dan menanggapi situasi adalah pilihan yang sepenuhnya berada di tangan kita. Saya mulai berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata seperti, saya memiliki kekuatan untuk mengubah jalan hidup saya, dan saya akan menulis kisah ini dengan cara yang saya inginkan. Dengan mengadopsi sikap ini, saya mulai merasa lebih berdaya atas kehidupan saya. Setiap pagi, saya menetapkan niat untuk hari itu. Saya membayangkan bagaimana saya ingin menjalani hari dan tindakan apa yang ingin saya ambil. Ini menjadi semacam ritual, di mana saya mengarahkan fokus saya ke tujuan yang ingin saya capai. Saat saya mulai mengatur alur cerita hidup saya sendiri, saya menyadari bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Saya dapat memilih untuk menjadi orang yang optimis, berani mengambil risiko, dan mengejar impian saya. Mengambil alih kendali ini sangat memberdayakan. Saya tidak lagi merasa sebagai korban keadaan, tetapi sebagai aktor utama dalam kisah hidup saya. Saya belajar bahwa setiap tindakan kecil dapat membawa dampak besar. Dengan setiap langkah yang saya ambil,
saya semakin dekat dengan visi yang saya miliki untuk hidup saya. Dengan mengingatkan diri saya bahwa saya adalah pencipta kisah saya sendiri, saya menarik lebih banyak peluang dan pengalaman yang sesuai dengan keinginan saya. Setiap keputusan, baik besar maupun kecil, menjadi bagian dari narasi yang saya tulis sendiri. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengubah hidup kita dengan kata-kata dan tindakan kita sendiri. Kedelapan, temukan kekuatan dalam kebersamaan. Di sepanjang perjalanan ini, saya juga menyadari bahwa kita tidak sendirian. Salah satu aspek yang sangat berharga dari filosofi Stoik adalah pemahaman tentang pentingnya komunitas. Dulu, saya sering merasa harus menghadapi tantangan hidup sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, saya belajar bahwa berbagi pengalaman dan terhubung dengan orang lain adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Saya mulai aktif mencari komunitas yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan saya. Baik itu grup diskusi, seminar, atau bahkan pertemanan sehari-hari. Saya menemukan bahwa berbagi pikiran dan cerita dengan orang lain memberi saya perspektif baru. Melihat cara orang lain menghadapi kesulitan memberi saya dorongan dan inspirasi. Saya belajar bahwa kita semua memiliki cerita yang unik, dan berbagi pengalaman bisa menjadi jembatan untuk saling mendukung. Saya juga berusaha untuk menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang di sekitar saya. Ketika saya memberikan ruang bagi orang lain untuk berbagi, saya tidak hanya membantu mereka, tetapi juga memperkaya hidup saya sendiri. Kebersamaan menciptakan rasa saling menghargai dan memahami yang mendalam. Saya belajar bahwa setiap orang membawa pelajaran berharga, dan dengan saling mendukung, kita bisa mencapai lebih banyak. Ketika kita membangun jaringan dukungan yang positif, kita tidak hanya menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita, tetapi kita juga memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Melalui kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa kita capai sendiri. Dengan menjalin hubungan yang baik dan mendukung satu sama lain, kita menciptakan ekosistem positif yang memungkinkan semua orang untuk tumbuh. Setiap langkah yang kita ambil dalam kebersamaan membuat kita lebih dekat dengan tujuan yang kita impikan, dan kita belajar untuk tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan bersama. Kesembilan, fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan. Salah satu pelajaran terbesar dari Stoikisme adalah memusatkan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Saya dulu menghabiskan banyak waktu merisaukan hal-hal yang berada di luar kendali saya. Reaksi orang lain, situasi yang tidak terduga, atau hasil dari usaha saya. Pikiran saya penuh dengan ketakutan akan hal-hal yang mungkin terjadi, dan rasa cemas itu melumpuhkan saya. Namun, saat saya mulai mempraktikkan filosofi Stoik, saya menyadari bahwa kunci dari kedamaian batin adalah menerima bahwa saya tidak bisa mengontrol segalanya. Saya hanya bisa mengontrol pikiran saya, respons saya terhadap kejadian, dan tindakan saya. Mengubah fokus ini sungguh luar biasa. Saya berhenti memikirkan apa yang akan orang lain pikirkan, berhenti merisaukan hasil, dan mulai lebih fokus pada usaha terbaik yang bisa saya lakukan saat ini. Dengan sendirinya, hidup menjadi lebih ringan. Saya mulai berbicara kepada diri sendiri, apa yang bisa saya kendalikan sekarang? Dan pertanyaan ini menjadi panduan dalam setiap situasi. Ternyata, ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, segala sesuatu di sekitar kita ikut berubah. Pikiran lebih jernih, tindakan lebih terarah, dan kita menarik hasil-hasil positif yang sebelumnya terasa tak terjangkau. Saya belajar bahwa kehidupan ini tentang memilih respons kita, bukan berusaha mengendalikan dunia di luar sana. Terakhir, praktekkan rasa syukur setiap hari. Salah satu kebiasaan yang paling mengubah hidup saya adalah mempraktikkan rasa syukur setiap hari. Dulu saya sering terjebak dalam kebisingan dan stres kehidupan, fokus pada apa yang kurang atau tidak berjalan sesuai rencana. Ketidakpuasan ini membuat saya selalu merasa tidak cukup dan mengabaikan semua hal baik yang sudah ada di sekitar saya. Namun, saat saya mulai menerapkan filosofi Stoik tentang rasa syukur, semuanya berubah. Setiap pagi, saya mulai meluangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang saya syukuri.
Saya menuliskan 3 hal yang membuat saya merasa beruntung. Mungkin sebuah senyuman dari orang asing, secangkir kopi hangat, atau kesenangan sederhana dari matahari yang bersinar. Aktivitas ini tampak sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Saya mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Alih-alih mengeluh tentang apa yang tidak saya miliki, saya mulai merayakan apa yang sudah ada. Praktik rasa syukur ini membuat saya lebih peka terhadap keindahan di sekitar saya. Setiap kali saya merasa tertekan atau cemas, saya kembali ke daftar syukur saya. Ini seperti lampu senter yang menerangi sisi-sisi kehidupan yang mungkin saya lewatkan. Ketika kita fokus pada hal-hal positif, kita mulai menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup kita. Keberuntungan seolah mengalir lebih deras, dan saya menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita cari di luar, melainkan sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita jika kita mau melihatnya. Dengan rasa syukur, saya juga belajar untuk lebih menghargai perjalanan hidup saya, termasuk tantangan yang datang. Saya belajar bahwa setiap pengalaman baik atau buruk memiliki pelajaran berharga. Saya tidak lagi menganggap kesulitan sebagai hambatan, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kita bersyukur atas setiap momen, kita membuka diri terhadap lebih banyak peluang untuk menarik hal-hal yang kita inginkan. Dengan semua poin ini, saya telah menggenggam berbagai pelajaran berharga dari filosofi Stoik yang telah mengubah hidup saya. Melalui praktik berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang positif, menghargai proses, menghadapi kegagalan, dan menghubungkan diri dengan orang-orang inspiratif, saya menemukan kekuatan untuk menarik semua yang saya inginkan ke dalam hidup. Setiap pelajaran ini adalah langkah menuju kebahagiaan dan keberhasilan, membuktikan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang kita impikan.